Selamat datang kembali di channel Haryani. Untuk video kali ini kita akan mencoba mencari tahu tentang apa itu BOS, atau yang lebih kita kenal bantuan operasional sekolah, yang kemanfaatnya sudah terasa langsung kepada masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Dan semoga aja video ini bermanfaat. Dan ini beberapa hal yang sudah kami rangkum dari beberapa sumber. Yuk kita langsung aja ke videonya. Untuk secara singkat adanya BOS, di tahun 2001 ketika terbitnya UU Otonomi Daerah, desentralisasi itu antara wujudnya itu untuk urusan pendidikan itu diserahkan ke pemerintah kota atau kabupaten. Dan untuk urusan manusianya, urusan uangnya, urusan materialnya, material itu terkait kayak gedung untuk prasarana dan prasarana yang lain itu diserahkan semua itu ke pemerintah kabupaten. Namun dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun setelah terlaksananya otonomi daerah, itu ternyata banyak sekolah yang kurang memadai atau banyak yang rusak, dan proses perbaikannya itu kurang cepat gitulah prosesnya, dan akhirnya membuat kendala pendidikan itu berjalan kurang efektif dan juga baik. Dan juga bahkan beberapa pemerintah daerah itu tidak menganggarkan untuk anggaran tentang alokasi untuk pendidikan. Melihat kenyataan seperti itu yang kemudian menjadikan banyak keluhan baik dari sekolah maupun masyarakat, bahkan dari dinas pendidikan sendiri, DPR dan pemerintah pusat sepakat menganggarkan bantuan operasional sekolah dengan tujuan agar standar pelayanan minimalnya itu bisa berjalan dengan baik. DPR dan pemerintah sepakat menganggarkan bantuan operasional sekolah dengan tujuan agar standar pelayanan minimal dapat dijalankan oleh sekolah tanpa membebankan masyarakat lagi. Pada awal Juli 2005, pada saat itu dirjennya itu Profesor Suyatno PhD, BOS mulai diluncurkan. Untuk menerima dana BOS satuan pendidikan itu ada PAUD. Untuk PAUD sendiri ada di antaranya itu terdiri dari taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan PAUD sejenis, terus sanggar kegiatan belajar, dan juga pusat kegiatan belajar masyarakat. Terus yang kedua ada sekolah dasar, ketiga ada sekolah dasar luar biasa, yang keempat ada sekolah menengah pertama, yang kelima ada sekolah menengah pertama luar biasa, yang keenam ada sekolah menengah akhir, yang ketujuh ada sekolah menengah akhir luar biasa, yang kedelapan ada sekolah luar biasa, dan yang kesembilan itu ada sekolah menengah kejuruan. Itulah kurang lebihnya untuk penerima dana BOS pada satuan pendidikan. Untuk syarat penerimaan dana BOS pada satuan pendidikan ya, itu yang pertama memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdapat pada Dapodik. Nah, bagi teman-teman yang mau mengecek sekolahnya itu udah terdaftar apa belum di Dapodik ya, teman-teman bisa cek aja, ada linknya, itu ada di deskripsi video. Yang kedua, telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data di Dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan. Yang ketiga, memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik. Yang keempat, memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan. Yang kelima, tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama. Yang keenam, merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian atau lembaga lain.
prinsip pengelolaan dana pos. Yang pertama itu fleksibel, yang kedua efektif, yang ketiga efisien, yang keempat akuntabel, dan yang kelima transparan. Dan untuk pertanggungjawaban pengelolaan dana pos itu ada juknisnya ya di Permendikbud nomor 8 tahun 2020 dan Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Tapi untuk tahun berjalannya pakainya Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Pada di situ itu ada poin yang menegaskan bahwa sekolah harus mempublikasikan semua pelaporan baik penerimaan dan penggunaan dana pos reguler kepada masyarakat secara terbuka. Dokumen yang harus dipublikasikan yaitu rekapitulasi dana pos reguler berdasarkan komponen pembiayaan. Publikasi laporan dilakukan pada papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat. Jadi masyarakat pun ketika misalkan mencoba ingin tahu kepada suatu sekolah tentang menanyakan ini dana pos buat apa sih gitu. Seharusnya sekolah tersebut bisa memberikan aksesnya kepada masyarakat atau siswa atau siapapun itu yang memang ingin tahu peruntukan dana posnya itu buat apa aja. Mungkin kalau dilihat dari sekilas dari peraturannya itu berbunyi seperti itu. Tim pengelola dana pos pada tingkat sekolah. Yang pertama, kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Yang kedua, bendahara sekolah. Dan yang ketiga, anggota. Untuk anggota itu juga ada 3 unsur ya. Yang pertama itu 1 orang dari unsur guru. Yang kedua, 1 orang dari unsur komite sekolah. Yang ketiga itu 1 orang dari unsur orang tua atau wali peserta didik. Dan menurut pasal 41 ayat 22, unsur orang tua atau wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan orang tua atau wali selain komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan. Untuk perhitungan penerimaan dana pos tentu saja memiliki perhitungannya sendiri ya. Dan menurut Kemendikbud nomor 16 tahun 2021 tentang satuan biaya dana bantuan operasional sekolah reguler masing-masing daerah, di situ terdapat rincian perhitungan satuan biaya pada setiap daerah. Jadi setiap daerah dalam tingkat provinsi sampai ke kabupaten tentu saja memiliki perhitungannya masing-masing. Jadi misal kita contoh ambil provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, dan untuk sekolah tingkat SMK. Dilihat dari situ satuan biaya dengan menggunakan tarif maksimalnya yaitu sebesar 1.600.000. Maka bisa kita asumsikan, kita simulasikan jika ada SMK di Kabupaten Banyumas mempunyai jumlah peserta didik sebanyak 300 siswa, maka sekolah tersebut bisa memperoleh dana pos kurang lebih sebesar 480 juta rupiah. Jadi ini angka cukup yang lumayan ya, tapi tentu saja ini jika menggunakan tarif maksimal. Tentu saja setiap sekolah mempunyai pengajuan tersendiri-sendiri dan saya kurang paham tentang pengajuannya seperti apa, tapi kalau misalkan kita lihat dari juknisnya kurang lebih bisa kita asumsikan itu seperti itu. Tentu saja dengan adanya BOS banyak dampak langsung yang sangat-sangat dirasakan oleh sekolah maupun peserta didik atau juga wali murid. Dengan adanya BOS, sekolah juga dapat dengan cepat memenuhi sarana dan prasarana penunjang pendidikan
Dan juga untuk wali murid, untuk biaya sekolah itu menjadi sangat terjangkau. Bahkan untuk sekolah-sekolah tingkat negeri biasanya sudah tidak ada lagi pemungutan SPP per bulan. Jadi ini merupakan sebuah program yang sangat-sangat baik ya, karena dampaknya itu langsung kepada masyarakat. Dan juga dibuktikan dari survei Bank Dunia tentang School Based Management tahun 2010, ternyata BOS dapat menurunkan tingkat dropout sampai 81%. Juga meningkatkan transisi peserta didik SD ke SMP sampai 90%. Dan juga meningkatnya peserta didik miskin ke sekolah sampai 74%, dan meningkatkan prestasi peserta didik 90%. Survei ini dilakukan ketika BOS baru menutup 80% biaya operasional. Kalau kita lihat dari alokasi anggarannya setiap tahun, anggaran dana BOS cenderung meningkat. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah. Dengan adanya BOS yang sangat-sangat bertujuan baik dan juga dampak yang langsung terasa kepada masyarakat dan sekolah, dengan anggaran yang cenderung meningkat dan sudah diatur dengan regulasi yang sangat ketat, ternyata tetap saja ada oknum-oknum yang tidak bisa menjaga amanahnya dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji ya. Tindakan yang di sini yaitu korupsi. Dari 240 kasus korupsi pendidikan yang ditindak APH pada tahun 2016 sampai September 2021, terdapat 52 kasus korupsi dana BOS. Dan 37 kasusnya itu terjadi di level sekolah. Dan juga modus yang paling umum digunakan itu ada laporan fiktif, penyalahgunaan anggaran, dan juga penggelapan. Dan sejalan dengan fakta bahwa korupsi dana BOS banyak terjadi di level sekolah, ternyata top 3 dari tersangka yang ada itu dari datanya itu ada puncaknya itu yaitu kepala sekolah, terus yang kedua adalah bendahara sekolah, dan yang ketiga itu pihak lain yang ada di sekolah. Memang agak sedikit miris ya, yang seharusnya sekolah menjaga mandat yang bisa menyalurkan langsung kepada masyarakat melewati siswa dan wali murid, ternyata menjadi tempat di mana dari data yang kita udah baca itu ternyata menjadi top one-nya dari yang melakukan tindak korupsi yang paling banyak. Ya semoga kedepannya tidak terjadi lagi ya, dan kasus korupsi terkait dana BOS semoga semakin tahun semakin turun, sehingga standar pelayanan pengajaran di Indonesia itu bisa di-push lewat dana BOS dan pemerataan pendidikan bisa berjalan lebih cepat. Dengan data di atas, kemudian ada pertanyaan, apa yang membuat dana BOS rentan dikorupsi pihak sekolah selain faktor sikap koruptif pelaku? Mungkin ada 2 faktor utama yang mempengaruhinya ya. Yang pertama, dalam juknis dana BOS disebutkan bahwa tim BOS sekolah terdiri dari kepala sekolah, bendahara sekolah, dan anggota dari unsur guru, komite sekolah, dan wali murid, yang dapat berperan penting dalam perencanaan maupun pengawasan dana BOS. Namun, peran komite sekolah itu kerap dikerdilkan, mulai dari dibatasi ruangnya hingga akses terhadap informasi anggaran sekolah untuk membuat dana BOS dikelola dalam ruang gelap. Yang kedua, pengelola dana BOS yang tidak transparan. Dalam pengelolaan dana BOS, transparan merupakan prinsip yang wajib dijunjung oleh sekolah. Sekolah telah dimandatkan untuk mempublikasikan laporan dana BOS kepada masyarakat, baik perihal penerimaan maupun penggunaannya. Dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2020 dan Permendikbud nomor 6 tahun 2021 disebutkan bahwa dokumen yang harus dipublikasikan yaitu rekapitulasi dana BOS berdasarkan komponen pembiayaannya. Publikasi tersebut dilakukan dengan mengumumkan pada papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat. Jadi
Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman semua sudah mudah mendapatkan akses tersebut?